Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat di tengah-tengah Omikron yang sedang merajalela di sekitar kita. Nah, kali ini dengan narasumber istimewa kita, Bapak Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah dosen Universitas Pendidikan Indonesia. Materi apa yang akan kita bahas? Tapi sebelum saya mendeklarasikan materinya, jangan lupa Anda klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapat video terbaru dari Profesor Dr. Hamid Hasan. Nah, oleh karenanya perhatikan, ikuti kita, terutama para guru, siswa, dan juga para pengawas, karena konten ini adalah merupakan bagaimana kita membuat materi-materi ajar di dalam kurikulum, terutama kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka. Kita sapa dulu Bapak kita yang luar biasa ini, Profesor Dr. Hamid Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto dan para pendengar Suyanto.id yang saya hormati. Nah, sehat Pak Hamid ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kembali pada materi, Pak Hamid. Bagaimana ini para guru itu kita bantu. Kita keberadaan di Suyanto.id bersama Profesor Hamid Hasan adalah ingin membantu guru supaya lebih tidak bingung. Nah, ketika menghadapi kurikulum merdeka dan bagaimana membuat materi-materi ajar yang harus diajarkan kepada siswa yang tidak saja mengutamakan aspek kognitif, tapi juga yang lain-lain, sikap, perilaku, karakter, dan sebagainya. Prof. Hamid, monggo Prof. Hamid. Iya, terima kasih Pak Yanto, Ibu dan Bapak, para pencinta Suyanto.id yang saya hormati. Kalau ini masalah besar ya, selama ini seringkali kita guru dilatih, diajar mengenai tujuan, merumuskan tujuan, bagaimana sampai kepada tik, begitu kan, kalau dulu istilahnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita kenal dengan nama learning outcomes atau capaian pembelajaran seperti itu ya. Tetapi satu persoalan penting yang lewat dari pelatihan guru itu adalah mengenai materi ajar. Nah, materi ajar itu memang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran kita tahu betul kalau umpamanya kita mengenal juga ada KD kalau dulu ya, sekarang kita mengenai capaian pembelajaran. Nah, di situ ada dua unsur materi. Ya, satu unsur materi pengetahuan tentang fakta, tentang prosedur dan sebagainya seperti itu ya. Nah, yang kedua materi kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir yang kita gunakan adalah taksonomi, dengan demikian kemampuan berpikir taksonomi atau sikap ya, atau psikomotorik untuk bidang-bidang tertentu yang sangat kuat dengan psikomotoriknya ya. Nah, jadi empat materi ini yang sering kali yang dilupakan adalah yang tiga ini, yang sering kali dikembangkan guru hanya pengetahuan. Penulis buku teks juga begitu. Dia lihat pokok bahasan, oh ya pasti materinya ini. Ya sudah. Kalau begitu saya tulis materi itu saja, gitu kan. Nah untuk itu untuk IPA barangkali matematika sedikit lebih untung dibandingkan untuk bidang yang lain. Bidang yang lain itu hampir dapat katakan dilupakan mengenai kemampuan berpikir, kemampuan bersikap, dan kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan gerak psikomotorik. Ini dua kelompok materi ini, yang kelompok pertama pengetahuan itu mudah. Mudah dalam pengertian, ya saya cerita kepada Ibu dan Bapak sekarang umpamanya, maka Ibu dan Bapak tahu. Saya katakan umpamanya ibu kota Inggris itu London, Ibu dan Bapak tahu. Saya katakan Big Ben itu ada di kota London, Ibu Bapak tahu. Itu pengetahuan. Atau umpamanya saya mengatakan untuk melakukan sesuatu itu maka langkahnya adalah A, B, C. Nah, Ibu dan Bapak segera tahu dan Ibu dan Bapak segera bisa mengajarkannya kepada anak.
Nah, tetapi satu komponen lain, katakanlah hari ini kita bicarakan mengenai kemampuan berpikir saja yang kita ambil dari taksonomi, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dilatih kepada siswa kita. Dan ini masalah besar pendidikan kita. Katakanlah umpamanya untuk mengetahui C1 yang dianggap orang enteng itu, padahal itu adalah dasar. Ya. Salah satu C1 itu adalah mengingat. Bagaimana mengingat? Bagaimana kita bisa memberikan arahan kepada siswa kita untuk cara mengingat materi yang kita ajar. Saya umpamanya dulu diberi yang kita namakan mnemonik atau jembatan pelajar itu, Pak ya. Iya, Nah, di situ waktu saya datang ke Australia pertama kali, profesor saya mengatakan, karena dia tahu dan orang-orang Australia juga suka mengalami kesulitan bagaimana menempatkan I, bagaimana menempatkan E di dalam seperti believe, receive, dan sebagainya. Nah, ini tahun 76 ini Pak Yanto. Saya ingat sampai hari ini. Jadi dia memberikan rumus kepada saya semacam cara mengingat itu. Dia mengatakan I is always before E except after C. Jadi I selalu lebih dahulu dari E kecuali setelah C. Jadi kalau receive, receive ini apa ya? Oh oke, kena C, jadi E lebih dahulu baru I. Dan believe, ini kan I mesti lebih dahulu, karena bukan C. Jadi dengan demikian mesti I dulu, baru E dulu. Wah, ya. Nah, saya sering lupa. Iya, itu cara mengingat. Itu cara mengingat. Dulu saya mengajarkan kepada mahasiswa S1 saya, IPA AC untuk mengingatkan jenjang taksonomi Bloom. I ingatan, P pemahaman, A aplikasi, A analisis, S sintesis, E evaluasi. Bagi orang Jawa Barat, IPA itu ya semua orang tahu IPA mudah sekali IPA ya, mata pelajaran IPA gitu kan. Tapi bagi orang Jawa Barat, AC itu nama orang. Iya. Jadi mudah dia mengingat. Kalau dia lupa apa sih urutannya? Oh ya IPA AC. Segera dia bisa menyusun kembali. Nah, itu cara mengingat. Pernahkah kita mengajarkan anak didik kita umpamanya untuk mengingat sesudah will, sesudah can, itu harus infinitive. Jadi tidak bisa sera will, whatever will is yang nggak bisa. Karena setelah itu mesti infinitive, jadi mesti will be. Ya, semacam itu. Ya, nah ini cara mengingat. Belum lagi kalau kita lihat Anderson, itu cara mengingat itu ada cara mengingat itu C1 itu ada 2. Ya. Yang mengingat itu adalah cara yang paling sulit, yang kedua membedakan. Jadi kalau umpamanya saya diberi batik Solo dan diberi batik Jogja, kalau saya tahu tentang keduanya, saya bisa membedakan, oh ini batik Solo, ini batik Jogja. Itu baru tahu. Baru C1. Nah, ini kan harus dilatih pada anak ketika itu berkenaan dengan materi ilmu, materi yang dipelajari, apakah itu agama, apakah itu bahasa, apakah itu Persia, apakah itu alam, matematika dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, lagi sudah C2 itu orang menganggap enteng. Iya. Seringkali paham. Oh paham, oh ya sudah C2. Ya itu yang dimaksudkan dengan C2. Comprehension, Pak Ahmed. Itu sampai 7 jenjang kesulitan. Nah, umpamanya yang pertama itu mengganti kata atau kalimat. Kita latih pada anak mengganti kata dengan kata lain yang sama artinya atau kalimat dengan kalimat dia dan sebagainya. Baru bukti dia paham ini. Baru jenjang yang terendah. Jenjang yang lebih complicated itu umpamanya ekstrapolasi, prediksi. Itu jenjang yang juga sulit dan tingkat kesulitannya itu bisa sampai
bukan main. Karena kalau Menteri Keuangan mengatakan 5 tahun yang akan datang ekonomi Indonesia akan naik sekian persen. Itu C2 baru. Itu ekstrapolasi. Orang-orang ekonomi bekerja mempredik itu berdasarkan informasi yang dia pelajari. Oh, dia akan terjadi. Kenapa kita melatih setelah dia membaca sebuah teks? Umpamanya setelah itu apa konsekuensi dari teks ini? Ya, oke. Nah, jadi aspek ini yang harus dikembangkan lebih jauh lagi, ya, termasuk bersikap, ya, karena bersikap itu tidak bisa hanya dengan proyek, Pak Yanto. Ya, pengembangannya itu harus pengembangannya tiap hari karena dia berhubungan dengan perilaku. Ya. Yang kata Ki Hajar itu melakoni ya. Yang kata yang lain adalah kata Bloom itu adalah karakteristik habitual. Ya. Nah, jadi yang kata satu lagi acting, melakukannya. Nah, ini kan Ki Hajar sudah tahun 40-an, Bloom tahun 50-an, yang ini ahli karakter ini Thomas Lickona itu baru tahun 80-an, 90-an. Anda bisa bayangkan sebetulnya, ya. Jadi kalau orang bicara Ki Hajar, bukan hanya Tut Uri Handayani, ya. Jadi ini harus diajarkan. Kalau dikatakan oleh Ki Hajar itu sampai melakukannya, artinya sudah perilaku. Tidak hanya tahu bahwa itu bersih, tapi setiap hari dia berperilaku bersih. Tidak hanya tahu bahwa itu menghormat, tapi setiap hari dia melakukan penghormatan. Dan saya kira dalam pendidikan karakter itu terkenal dengan habituasi, dan habituasi itu menurut risetnya yang saya dapatkan, Pak Hamid, untuk menghabituasi hal yang baru itu perlu ada pengulangan paling tidak 21 kali. Kalau itu hal yang baru. Kalau hal lama diganti yang baru paling tidak 100 kali pengulangan habituasi. Luar biasa. Nah, itu coba, ya. Bagaimana Pak Yanto bisa mengatakan itu bisa dididik hanya dalam satu proyek? Dalam satu semester hanya 2 kali. Ya. Dengan 6 profil Pancasila itu. Itu harus setiap hari, bukan hanya dilakukan oleh proyek, tapi ini harus dilatih. Harapannya bahwa jadi umpamanya mandiri. Oh, itu kan harus dilatih tiap hari, itu bukan hanya pada waktu proyek. Ya, seperti itu. Nah, ini materi ajar sebetulnya, Pak Yanto. Nah, ini materi ajar yang selain daripada pengetahuan. Ya, tentu saja pengetahuan penting. Kalau ada orang yang mengatakan pengetahuan itu tidak penting, itu keliru betul. Nah, orang melakukan penelitian capek-capek itu menemukan pengetahuan baru. Bayangkan researcher kerja berbulan-bulan, bertahun-tahun di lab dan di luar lab, nah, itu menemukan pengetahuan baru. Kalau dia bilang tidak penting pengetahuan itu, wah, salah besar itu. Tetapi tidak hanya sampai, nah, bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu, mengembangkan kemampuan berpikir, ya, seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita tahu tentang sesuatu, nah, bagaimana kita olah lagi. Kalau kita membaca sebuah informasi, bagaimana kita olah informasi itu sampai kepada tingkat yang tinggi. Baik, menyelah, ya. Dan kemampuan berpikir itu kan juga penting bagaimana dia mencari informasi yang harus diperlukan. Sehingga kita mengajari learning how to learn, tidak mengajari learning how to memorize. Kan begitu, Pak Hamid? Iya, karena itu kan di dalam kurikulum 2013 itu kan mencari informasi melalui observasi, kemudian mencari informasi, kan. Yang langkah kedua itu kemampuan kedua itu, kan. Wah, ini penting, ya. Walaupun kita bisa menggunakan web, tapi kita tidak bisa mencari informasi dari situ, bagaimana? Ya, hanya semerawut saja, kan, gitu. Tetapi oke, saya mau mencari informasinya seperti kata Pak Yanto tadi, habitual learning.
Nah, itu kan mesti ada key yang kita tahu gitu kan, seperti itu. Nah, itu cara mencari informasi. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah tulisan, bagaimana mengambil informasi dari sebuah tulisan? Nah, ini kan harus dilatih pada anak kan. Kalau saya berikan sebuah teks, saya ambil dari manapun atau mereka ambil dari manapun, oke, informasi apa yang ada di sini? Oke. Ini kan menjadi suatu hal yang learning skills yang diperlukan gitu ya. Nah, ini yang karena itu poin seperti kata Pak Yanto itu ya memang suatu hal yang sangat-sangat penting gitu kan, mencari informasi kemudian mengolahnya. Termasuk di situ apakah ini hoax atau bukan dan sebagainya. Kan di sana. Oke, kalau ini kalau bukan hoax ini apa? Ya, apa kaitannya dengan yang lain? Apa ini dan sebagainya. Nah, itu satu yang juga harus. Ya, ya oke lah. Baiklah, Prof. Hamid, saya kira karena waktu kita teruskan minggu yang akan datang supaya para pemirsa ini penasaran tentang bagaimana kita melatih cara berpikir anak-anak kita itu. Karena ada caranya, ada strateginya. Nah, saudara-saudara, tetap ikuti kami bagaimana strategi berikutnya ketika kita menyusun materi-materi ajar untuk kurikulum, juga termasuk kurikulum merdeka. Walaupun kurikulum merdeka bukan berarti Anda bisa suka-suka. Merdeka pun itu harus ada benang merahnya sampai kemana dan harus mengajarkan apa. Terima kasih Pak Hamid atas Sama-sama. Dan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.